Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu teknologi informasi Ibu Dr. Andi Tendriawaru SSI MSI dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 teknologi informasi yang beranggotakan Alfian Ronaldus Martin NIM F1A120017, Asriawati F1A120048, Vito F1A1200053, saya sendiri Helena Hasti NIM F1A1200024, Maimudah F1A1200008, Regina Melsi Songli F1A12006. Kami pengolah kata atau word processing. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengolah kata. Bagian A, definisi perangkat lunak pengolah kata atau word processing. Perangkat lunak word processing atau yang disebut pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Saat ini sudah terdapat banyak sekali perangkat lunak pengolah kata yang bisa mengerjakan bermacam tugas yang sangat kompleks. Contohnya adalah WordStar, QWriter, WordPerfect, MissWord, Microsoft Word, QWriter, dan EmiPro. Ciri khas dari perangkat lunak pengolah kata secara umum adalah mengolah mulai dari karakter, kata, kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf. Sekumpulan paragraf membentuk satu halaman, dan kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Kemampuan utama perangkat lunak pengolah kata meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Selanjutnya materi kedua, yaitu peralatan kerja dengan Word. Bagian-bagian dari Microsoft Word adalah sebagai berikut. Yang pertama, title bar. Title bar atau baris judul digunakan untuk menampilkan nama file yang aktif. Pada bagian pojok kanan atas terdapat ikon untuk minimize, maximize, restore, dan close. Yang kedua, menu bar. Menu bar adalah baris yang memuat sekumpulan menu berupa tulisan, yaitu file, edit, view, insert, format, tools, table, window, dan help. Untuk memilih dan menjalankan menu bar dapat dilakukan dengan cara mengklik menu yang dikehendaki dan kemudian akan menampilkan submenu yang berisi perintah. Yang ketiga, toolbar. Toolbar adalah baris yang memuat sekumpulan ikon berisi perintah-perintah Microsoft Word, biasanya terletak di bawah menu bar. Masing-masing ikon menggambarkan perintah yang terkandung di dalamnya. Jika pointer kita letakkan pada salah satu ikon, maka akan ditampilkan kotak kecil yang berisi keterangan perintah atau nama ikon tersebut. Menjalankan perintah melalui ikon toolbar lebih cepat daripada melalui menu bar. Yang keempat, ruler atau mistar. Ruler atau mistar digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur margin, tabulasi, dan paragraf. Satuan ukurannya dapat dipilih sesuai keinginan, seperti sentimeter, inci, milimeter, poin, atau pica. Ruler terdiri dari dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Yang kelima, scroll bar. Scroll bar digunakan untuk menggeser lembar kerja yang tidak tampak pada layar agar dapat ditampilkan. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke kiri atau ke kanan, maka kita dapat menggunakan horizontal scroll bar. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke atas, ke bawah, maka kita dapat menggunakan scroll bar vertikal. Yang keenam, status bar. Status bar terletak pada bagian bawah layar Microsoft Word. Status bar berisi informasi mengenai halaman yang sedang kita sunting, antara lain nomor halaman, nomor seksi, baris kolom, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kursor. Kursor berbentuk garis vertikal yang senantiasa berkedap-kedip. Setiap karakter yang kita ketik akan muncul pada posisi ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang desktop publishing. Desktop publishing dimulai pada tahun 1983 dengan program yang dikembangkan oleh James Besant di sebuah surat kabar komunitas di Philadelphia. Program jenis Processor One dapat dijalankan pada PC menggunakan kartu grafis untuk tampilan WYSIWYG dan diperkenalkan secara komersial tahun 1984.
pasar DTP meledak pada tahun 1985 pada bulan Januari. Dan pada saat itu yang diperkenalkan adalah printer laser writer Apple. Kemudian pada bulan Juli pengenalan perangkat lunak PageMaker dari Aldus yang dengan cepat menjadi standar industri perangkat lunak DTP. Istilah desktop publishing. Nama tersebut diberikan oleh Aldus sebagai pendiri perusahaan Paul Brenner. Istilah tersebut digunakan agar bisa menempati kedudukan di pasaran dengan menggambarkan keterjangkauan harga dan tidak ribet dengan ukuran yang kecil. Produk ini berbeda dengan peralatan foto tipe setting komersial yang mahal. Pada awalnya desktop publishing masih belum modern. Masih menggunakan sistem 512K PageMaker, LaserWriter, Macintosh dan sering mengalami crash perangkat lunak. Tampilan 512x342 1 bit, layar monokrom dengan Mac. Ketidakmampuan untuk mengontrol huruf spasi, adanya perbedaan antara tampilan layar dan output saat dicetak. Namun revolusioner pada waktu itu sudah dapat diterima dengan baik dan mendapat pujian. Selama tahun-tahun awal desktop publishing memperoleh reputasi buruk akibat dari pengguna yang tidak terlatih yang menciptakan suatu karya tidak terorganisir dengan tebusan catatan layout efek kritik yang sama akan dikenakan lagi melawan penerbit web awal dekade kemudian. Namun beberapa orang mampu mewujudkan hasil yang benar-benar profesional. Setelah dianggap keterampilan primer, peningkatan aksesibilitas untuk lebih user-friendly, perangkat lunak DTP telah membuat DTP keterampilan sekunder untuk arah seni, desain grafis, pengembangan multimedia, komunikasi pemasaran, karir administrasi, dan keaksaraan SMA maju dalam ekonomi berkembang. DTP tingkat keterampilan berkisar dari apa yang dapat dipelajari dalam beberapa jam. Misalnya belajar bagaimana untuk menempatkan clip art dalam pengolah kata. Untuk apa yang memerlukan pendidikan tinggi dan pengalaman bertahun-tahun, misalnya posisi biro iklan. Disiplin DTP berbagai keterampilan dari keterampilan teknis seperti produksi prepress dan pemrograman untuk keterampilan kreatif seperti desain komunikasi dan pembangunan citra grafis. Baiklah, materi selanjutnya adalah spreadsheet. Spreadsheet merupakan software yang digunakan untuk menangani atau mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus-rumus. Kita letakkan dalam kotak atau sel yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Spreadsheet merupakan satu halaman besar berisi tabel, program aplikasi tabulasi dan pengolah data pada komputer. Beberapa software seperti ini adalah Microsoft Office Excel dan OpenOffice CALC. Spreadsheet ini juga biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan di suatu rank dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata maksimal, minimal, atau deviasi. Otomasi pemrosesan dapat dilakukan dengan menggunakan makro, misalnya perhitungan bulanan. Banyak program spreadsheet itu. Ini adalah beberapa program spreadsheet, diantaranya Microsoft Excel, spreadsheet pada Star Office, Lotus, Quattro Pro, Lucida 3D, Twin, Twin Advance, VP Planner, Multiplan, dan lain-lain. Bagian yang berikutnya yaitu software statistik. Pengertian dalam arti luas, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan atau pengelompokan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Terdapat berbagai macam alat bantu atau software dalam memudahkan kita untuk mengolah angka menggunakan analisa statistika. Cukup banyak software statistika yang dapat kita gunakan, namun tidak semua memiliki keakuratan yang baik. Berikut ini merupakan software statistika yang sering digunakan dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Software
merupakan salah satu program yang paling banyak digunakan untuk menganalisis ilmu sosial. Program ini sering digunakan oleh pemerintah, peneliti kesehatan, peneliti pasar, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, SPSS pun dapat mengeksplorasi data yang telah terkumpul dan sebagai prediktif analitik. Yang kedua yaitu Minitab. Minitab merupakan salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk mempermudah pengolahan data statistik. Keunggulan dari program tersebut adalah dapat mengolah data statistika untuk tujuan sosial dan teknik. Hasil analisis di program Minitab dapat ditampilkan dalam histogram, plot, dan angka. Dengan hanya memberikan satu atau dua perintah, bahkan dapat digabungkan dengan program pengolahan data lain seperti Microsoft Office. Yang ketiga yaitu SAS. SAS adalah singkatan dari Statistical Analysis System yang disediakan oleh SAS Institute, Inc. SAS dirancang menggunakan bahasa pemrograman, dirancang untuk keperluan berbagai bidang dengan fitur, melakukan entry data, analisis statistik, peramalan untuk mendukung keputusan, riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data lain, dan sebagainya. Yang keempat yaitu LISREL atau Linear Structural Relationship adalah software statistik yang ketiga yang paling sering digunakan dalam bidang akademis maupun praktisi yang merupakan salah satu program komputer yang dapat mempermudah analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat analisis konvensional. LISREL banyak digunakan dalam berbagi ilmu pengetahuan sosial, sehingga dalam versi terbarunya dibuat lebih interaktif dan mudah, serta memiliki banyak fitur yang cukup lengkap. Penerapannya juga makin luas di bidang ilmu sosial dan ilmu perilaku untuk pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu AMOS. AMOS adalah singkatan dari Analysis of Moment Structure, merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SAM. Dengan menggunakan AMOS, maka perhitungan rumit dalam SAM akan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggunakan perangkat lunak lainnya. Sehingga untuk orang-orang awam, sekalipun yang bukan ahli statistik, akan dapat menggunakan dan memahaminya dengan mudah. Selain itu, penggunaan AMOS akan mempercepat dalam membuat spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan menggunakan tool yang sederhana. AMOS diambil alih oleh Microsoft untuk disesuaikan dengan versi SPSS saat ini. Baik, saya akan membawakan materi statistik dan data analisis. Statistik. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Statistik berkaitan dengan setiap aspek data, termasuk perencanaan pengumpulan data dalam hal desain survei dan eksperimen. Ketika data sensus tidak dapat dikumpulkan, ahli statistik mengumpulkan data dengan mengembangkan desain eksperimen tertentu dan sampel survei. Tujuan penggunaan statistik. Adapun tujuan dan peran dari penggunaan statistika adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Fungsi statistik. Berikut ini adalah fungsi penggunaan statistik. 1. Untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. 2. Untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data
adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Baik, sekarang saya akan membawakan materi tentang visualisasi ilmiah. Definisi visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah mengacu pada praktik menghasilkan representasi grafis dari fenomena ilmiah sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman dan wawasan tentang data. Gambar menampilkan data ilmiah yang divisualisasikan dengan representasi grafis melalui software visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah mengacu pada proses mempresentasikan data ilmiah mentah sebagai gambar, memberikan bantuan eksternal untuk meningkatkan interpretasi ilmuwan atas kumpulan data besar, dan untuk mendapatkan wawasan yang mungkin terlewatkan oleh metode statistik saja. Menampilkan data kompleks dalam bentuk visual, memberikan pendekatan yang jelas dan intuitif untuk memproses analitik data besar dan meningkatkan pemahaman, eksplorasi, dan pengambilan keputusan dengan menggunakan metafora visual yang sudah dikenal. Visualisasi data ilmiah yang dikategorikan sebagai visualisasi ilmiah 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan teknik dari berbagai bidang, termasuk pemrosesan gambar, animasi komputer, visi komputer, pemrosesan sinyal, grafik komputer, interaksi manusia dengan komputer, dan desain dengan bantuan komputer. Selanjutnya, teknik visualisasi ilmiah. Metode untuk visualisasi ilmiah 2 dimensi dan visualisasi ilmiah 3 dimensi semakin menggabungkan grafik komputer seiring dengan kematangan disiplin. Dengan vektor dan bidang skalar dari data terukur dan simulasi komputer menjadi aplikasi utama. Metode utama untuk visualisasi ilmiah 3 dimensi bidang skalar adalah ISO surfaces dan volume rendering. Dan metode utama untuk visualisasi ilmiah 3 dimensi bidang vektor meliputi pelacakan partikel, mesin terbang, dan konvolusi integral garis. Metode utama untuk visualisasi ilmiah 2 dimensi bidang skalar adalah menggambar garis kontur dan pemetaan warna. Sedangkan metode utama untuk visualisasi ilmiah 2 dimensi bidang vektor mencakup mesin terbang dan garis arus atau konvolusi integral garis. Kemudian, inilah beberapa alat visualisasi ilmiah, yaitu animasi komputer. Di mana di dalam animasi komputer ini terdapat proses pembuatan gambar animasi secara digital. Kemudian ada simulasi komputer. Ini mengacu pada upaya jaringan komputer atau program komputer untuk mensimulasikan hasil dari model matematika yang terkait dengan sistem tertentu. Kemudian ada rendering permukaan, proses otomatis yang digunakan program komputer untuk menghasilkan gambar dari model 2 dimensi atau 3 dimensi. Tekniknya meliputi rendering garis pindai, penelusuran sinar, pengecoran sinar, dan radiositas. Kemudian ada volume rendering, serangkaian teknik yang digunakan untuk menampilkan proyeksi 2 dimensi dari kumpulan data sampel 3 dimensi yang terpisah. Yang terakhir ada visualisasi volume, mengacu pada proses pembuatan representasi grafis dari kumpulan data yang ditentukan pada kisi 3 dimensi. Materi terakhir yaitu perhitungan resiko. Dalam perhitungan risiko di teknologi informasi diperlukan proses manajemen risiko, di mana cara-caranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko. Perusahaan mengungkap, mengenali, dan menggambarkan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Kemudian yang kedua, menganalisis risiko. Ketika risiko sudah diidentifikasi, perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Perusahaan lalu menggambarkan sebuah pemahaman tentang sifat risiko dan potensi untuk mempengaruhi tujuan dan sasaran proyek. Ketiga, yaitu mengevaluasi risiko. Perusahaan mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko yang merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi. Lalu perusahaan membuat keputusan apakah risiko itu diterima atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu memantau dan mempertimbangkan risiko. Ini adalah tahap di mana perusahaan memantau setiap risiko yang ada untuk menghindari risiko yang lebih besar. Kesimpulan, pengolah kata merupakan salah satu software yang paling sering digunakan saat ini. Sudah banyak aplikasi pengolah kata yang bisa kita pakai saat ini. Semuanya memiliki beragam fitur yang menarik,
dan tentunya mudah digunakan. Semuanya mempermudah pekerjaan manusia, di mana zaman sekarang mesin pengolah kata sangat diperlukan untuk menjalani pekerjaan manusia modern saat ini. Bahkan mesin pengolah ini mungkin akan terus berkembang dan menghasilkan fitur-fitur baru yang sejalan dengan berkembangnya pekerjaan manusia di masa depan. Bahkan menurut beberapa orang, pengolah kata sekarang sudah bisa dijadikan seni, seperti contohnya desktop publishing yang sangat dicari zaman sekarang, karena diperlukan kreativitas dan kemampuan menggunakan aplikasi pengolah kata yang sangat terampil. Padahal jika dilihat dari sejarahnya, desktop publishing sangat tidak digemari dan dianggap hanya membuang-buang waktu. Seiring berkembangnya teknologi, desktop publishing malah menjadi suatu kekuatan dalam bersaing di era modern. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan software, pengolah kata sangat membantu, seperti software statistik dan software visualisasi ilmiah. Bayangkan saja, pekerjaan yang biasanya diperlukan waktu yang lama akan menjadi sangat singkat bila menggunakan software tersebut, seperti pengolahan dan perhitungan suatu data analisis pada statistik dan visualisasi suatu hasil penelitian di beberapa ilmu pengetahuan. Dengan begitu, perkembangan teknologi akan semakin membantu perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Saran: perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Kita sebaiknya bisa mengikuti arus perkembangan tersebut. Jika tidak, kita akan sangat tertinggal dalam pengetahuan ilmu teknologi informasi. Maka dari itu, kita tidak boleh merasa bosan atau merasa tidak bisa mempelajarinya, karena hal tersebut akan membuat kita akan semakin menjadi terbelakang. Dan paling penting, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.